Manajemen nyeri pada pasien paliatif KER. Perawatan paliatif. Perawatan paliatif adalah perawatan pada seorang pasien dan keluarganya yang memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan cara memaksimalkan kualitas hidup pasien serta mengurangi gejala yang mengganggu, mengurangi nyeri dengan memperhatikan aspek psikologis dan spiritual. Perawatan paliatif adalah perawatan kesehatan terpadu yang bersifat aktif dan menyeluruh, dengan pendekatan multidisiplin yang terintegrasi antara dokter, perawat, terapis, petugas sosial medis, psikolog, rohaniwan, relawan, dan profesi lain yang diperlukan. Tujuan perawatan paliatif: mengurangi penderitaan pasien, meningkatkan kualitas hidupnya, memberikan support kepada keluarganya. Jadi, tujuan utama perawatan paliatif bukan untuk menyembuhkan penyakit dan yang ditangani bukan hanya penderita, tetapi juga keluarganya. Meski pada akhirnya pasien meninggal, yang terpenting sebelum meninggal dia sudah siap secara psikologis dan spiritual menghadapi penyakit yang dideritanya. Nyeri pada pasien paliatif. Nyeri merupakan salah satu gejala yang sering dialami oleh pasien paliatif. Gejala nyeri menimbulkan rasa yang tidak nyaman, sehingga mengganggu kehidupan pasien secara keseluruhan dan bila tidak teratasi dengan memadai dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup. Banyak studi menunjukkan bahwa lebih dari 50% pasien kanker maupun non-kanker tahap lanjut menderita gejala nyeri. Pasien paliatif terminal menderita nyeri akibat dari penyakitnya, efek dari pengobatannya, faktor psikis, dan faktor-faktor lain yang memerlukan penilaian individual serta pendekatan yang detail dan menyeluruh. Tata laksana nyeri paliatif. Layanan paliatif. Definisi dan klasifikasi nyeri. Fisiologi dan anatomi nyeri. Penilaian nyeri. Obat nyeri dan pengobatan menyeluruh atau komprehensif. Definisi nyeri. Nyeri adalah suatu persepsi yang merupakan mekanisme proteksi tubuh yang bertujuan untuk memberikan peringatan akan adanya bahaya atau penyakit psikis ataupun somatik. Menurut The International Association for the Study of Pain, IASP, nyeri didefinisikan sebagai pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan kerusakan jaringan atau potensial akan menyebabkan kerusakan jaringan. Dari definisi terlihat betapa pentingnya faktor psikis. Timbulnya rasa nyeri tidak hanya sekedar sebagai proses sensorik saja tetapi merupakan persepsi yang kompleks yang melibatkan fungsi kognitif, emosional dan daya ingat. Klasifikasi nyeri. Nyeri akut mempunyai awal dan akhir yang jelas. Nyeri akut mempunyai konotasi yang positif, tanda siaga adanya masalah. Nyeri kronis. Nyeri kronis adalah nyeri yang bertahan selama minimum 6 bulan. Pada nyeri kronis tanda-tanda dan gejala klinis seringkali tidak khas, demikian juga pada pemeriksaan fisik dan penunjang. Nyeri maligna. Nyeri maligna atau nyeri kanker atau nyeri paliatif, umumnya adalah kronis, namun seringkali merupakan kombinasi dari nyeri akut dan kronis. Klasifikasi nyeri masih banyak lagi, namun yang penting dapat membantu menegakkan diagnosis dan penyebab serta pengobatan. Misal pada nyeri psikogenik, maka eksplorasi dan evaluasi stresor psikososial, mencari gejala ansietas dan depresi menjadi sangat penting yang tentunya pengobatan lebih tertuju pada penyebab psikis dan menghilangkan stresor yang ada. Nyeri psikosomatik. Kata psikosomatik merupakan gabungan dari kata pikiran, sais, dan tubuh, soma. Nyeri psikosomatik adalah keluhan nyeri yang timbul atau dipengaruhi oleh pikiran atau emosi, bukannya oleh alasan fisik yang jelas, seperti luka atau infeksi. Tipe nyeri. Teori gate control dikemukakan oleh Melzack and Wall, 1965. Teori gate control menyatakan bahwa impuls nyeri dapat diatur oleh mekanisme pertahanan di sepanjang SSP, yaitu substansi gelatinosa yang ada pada ujung dorsal spinal cord yang berperan sebagai pintu gerbang, gate mechanism.
Teori ini mengatakan bahwa impuls nyeri dihantarkan saat pintu gerbang dibuka dan impuls dihambat saat pintu gerbang tertutup. Upaya menutup pertahanan tersebut merupakan dasar teori menghilangkan nyeri. Gerbang terbuka. Gerbang terbuka oleh faktor fisik, cedera, obstruksi atau sumbatan. Faktor biologis, infeksi bakteri atau virus. Faktor emosional, cemas dan depresi. Faktor perilaku, sikap dengan adanya cedera, dan konsentrasi terhadap sakit atau nyeri. Gerbang tertutup. Gerbang tertutup oleh faktor fisik, pemberian analgesik, tindakan non-farmakologi, distraksi relaksasi, kompres panas dingin, musik, mengobrol, murotal, zikir, pijatan, deleo. Faktor emosional, good mood, suasana hati yang baik. Faktor perilaku, konsentrasi kepada hal lain selain nyeri. Pengkajian nyeri OPS. Onset. Tanyakan. Kapan mulai timbul rasa nyeri? Apakah nyeri datang tiba-tiba atau bertahap? Apakah terus-menerus atau hilang timbul? Provokation, palliation. Tanyakan. Apa yang menjadi pemicu awal serangan nyeri? Hal apa yang membuat nyeri bertambah? Apakah posisi, pergerakan, stres, aktivitas? Hal apakah yang dapat mengurangi rasa nyeri? Berbaring di tempat tidur? Berubah posisi? Masas? Istirahat? Minum obat? Quality. Tanyakan. Seperti apa nyeri yang Anda rasakan? Apakah seperti rasa berat, tertekan, terbakar, teriris, nyeri tumpul, tajam atau seperti ditusuk jarum? Region radiation. Tanyakan. Area mana yang terasa nyeri? Nyeri berpusat pada satu titik atau menyebar? Apakah nyeri menjalar ke bagian tubuh yang lain? Severity scale. Menilai keparahan atau intensitas nyeri. Menggunakan tool atau instrumen. Dilakukan asesmen berulang. Tool pengkajian skala nyeri. Numerical rating scale. Instrumen untuk mengukur besarnya nyeri pada garis sepanjang 10 cm. Biasanya berbentuk horizontal atau vertikal, dan garis ini digerakkan oleh gambaran intensitas nyeri yang memiliki range dari tidak nyeri sampai dengan rasa nyeri yang ekstrim. Pengukuran sederhana berupa pertanyaan seperti, apakah Anda merasa nyeri? Yang dapat dijawab pasien dengan iya atau tidak. Kemudian menggunakan kisaran angka 0, 10 dan pasien diminta untuk menunjukkan di angka mana rasa nyeri yang dirasakannya. Face Rating Scale. Faces Rating Scale dari Wong-Baker. Terdiri dari 6 gambar skala wajah yang bertingkat dari wajah yang tersenyum untuk no pain, sampai wajah yang berlinang air mata. Pasien dapat menunjukkan dengan gambar tingkat rasa nyeri yang dirasakannya. Seberapa nyerikah Anda? Treatment. Usaha meredakan nyeri. Tanyakan tindakan apa yang dilakukan pasien untuk mengatasi nyerinya. Catat treatment yang sudah diberikan. Manajemen nyeri. Farmakologi, kolaborasi dengan dokter. Non-farmakologi. Berdasarkan interpretasi. Tidak nyeri, tidak perlu intervensi. Nyeri ringan, intervensi non-farmakologis. Nyeri sedang, terapi analgetik non-opioid. Nyeri berat, terapi opioid. Berdasarkan prinsip mekanisme gate control, penutupan pintu gerbang di spinal cord. Kompres, masas, distraksi relaksasi, imajinasi, teknis nafas dalam, yoga, terapi musik, terapi murotal, terapi zikir, hipnotis, deleo. Prinsip penata laksanaan nyeri. Mengelola, memantau dan mengevaluasi nyeri yang dirasakan oleh pasien secara berkala.
Nyeri YG tidak terkelola dapat merubah sistem saraf secara permanen, menambah berat. Gunakan analgesik sesuai derajat nyeri dan resep dokter. Kelola penyebab dasar seperti tindakan operasi, radioterapi, kemoterapi. Edukasi pasien dan keluarga. Tata laksana farmakologi. Pada umumnya 80 hingga 90% nyeri kasus paliatif dapat tertangani dengan analgesik, terutama bila faktor penyerta seperti adanya infeksi, stresor psikososial, adanya ansietas dan depresi ditata laksana secara bersamaan. Namun, 10-20 pasien kanker tetap merasakan nyeri dengan terapi di atas, sehingga dibutuhkan terapi intervensi lanjut untuk nyerinya. Terapi lanjutan diberikan sesuai dengan resep dokter. Tata laksana non-farmakologi. Alternatif terapi. TENS, fisioterapi, akupuntur, berbagai jenis psikoterapi, terapi relaksasi, terapi spiritual, psikososial dan kultural. Manfaat, mampu mengurangi gejala psikis dan somatik. Dapat mengurangi emosi negatif, depresi atau ansietas yang dapat memperberat nyeri.